Assalamualaikum sahabat mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Badria, B-A-D-R-I-A. Alamat saya Kebonan, Kelakah, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Dan tempat tanggal lahir saya di Lumajang pada tanggal 20 Mei 2004. Program studi saya Pendidikan Agama Islam di kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Fakultas Tarbiyah, kelas PAI 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar yang diampuh oleh Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI. Yang mana tugas saya kali ini membuat PPT dengan tema Teori Belajar Kognitivisme dan Humanisme. Lanjut di video selanjutnya, di situ akan saya terangkan tentang teori belajar tersebut. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar, yaitu teori belajar kognitivisme dan teori belajar humanisme. Baik, adapun teori belajar kognitivisme dan humanisme, yaitu tidak ada satu teori belajar yang benar atau salah, karena setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas dua teori, yaitu dua teori belajar yang berkembang pesat di abad ke-20, yaitu teori belajar kognitivisme dan teori belajar humanisme. Pengenalan teori belajar. Teori belajar adalah sebuah kerangka pemikiran mengenai bagaimana seseorang memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Teori belajar ini juga mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Selanjutnya yaitu pembahasan teori belajar kognitivisme. Menurut Jean Piaget, seorang psikolog mengembangkan teori perkembangan kognitif pada anak. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah sebuah proses mental di mana individu membangun pengetahuannya melalui kognisi seperti memperlihatkan proses, mengingat, dan memecahkan masalah. Pada teori ini, menekankan pada peran pemprosesan informasi dalam belajar. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu memproses informasi yang diterima dari lingkungan dan mengorganisasikannya dalam bentuk skema atau pola pikir. Selanjutnya yaitu pembahasan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif memang perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dalam teori belajar kognitif, lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Adapun melandasi perkembangan teori belajar kognitif ini, yaitu teori belajar kognitif Jean Piaget,
Jerome Brunner, dan Ausubel. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing pun memiliki penekanan yang berbeda pada teori belajar kognitif. Piaget berfokus pada perkembangan kognitif anak yang meliputi 4 tahap, yaitu sensori motor, pre-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Sementara itu, Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Sedangkan Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Dengan 3 tahap, yaitu yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang terakhir yaitu tahap simbolik. Adapun di sini contoh penerapan teori belajar kognitivisme. Ada tes personalitas, ada belajar bersama, dan ada juga memahami self-regulation. Adapun yang pertama yaitu tes personalitas. Saat seseorang mengerjakan tes personalitas, mereka menggunakan kemampuan kognitif untuk memahami dan menyelesaikan soal tes. Dan adapun yang belajar bersama yaitu ketika pelajar belajar materi bersama, mereka berkesempatan untuk bertukar informasi dan pemikiran, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang materi yang dipelajari. Dan adapun yang memahami self-regulation atau kemampuan mengatur diri, memberikan manfaat bagi teman sekelas dalam menyelesaikan tugas sekolah dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu pembahasan teori belajar humanisme. Menurut Abraham Maslow, seorang psikolog yang mengembangkan teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan manusia. Teori belajar humanisme menempatkan individu sebagai pusat belajar. Individu mempunyai kekuatan pribadi untuk mencapai potensinya, sehingga guru harus merangsang kognisi siswa dalam belajar mandiri. Teori ini menekankan pada pentingnya memahami individu secara keseluruhan, termasuk aspek psikologis, emosional, dan spiritual. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu merasa terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol atas pengalaman belajar mereka. Dalam teori belajar humanistik ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada diri peserta didik itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, tapi kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya dan paling ideal. Dengan kata lain, teori humanistik lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, yaitu belajar melalui apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian.
Maka teori belajar humanistik ini dapat didefinisikan dengan apapun yang bisa dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Dan juga dalam teori belajar humanistik, pembelajaran dianggap berhasil apabila peserta didik dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Adapun dua psikolog ternama yang mempelopori penelitian teori humanistik, yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Adapun contoh penerapan teori belajar humanisme, yaitu yang pertama belajar mandiri, yang kedua belajar menjadi guru, dan pendekatan individual. Adapun yang belajar mandiri di universitas, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah yang menarik dan belajar dengan cara yang mereka pilih dan gunakan. Yang kedua yaitu menjadi guru. Pendidik yang menganut teori humanisme memberikan penghargaan pada guru sebagai pengajar dan pembelajar. Adapun yang pendekatan individual, ketika seorang pemain musik mempelajari sebuah lagu, pengajar memberikan panduan belajar khusus sesuai dengan cara belajar pengajar musik. Dan adapun perbandingan antara kognitivisme dan humanisme, yaitu yang kognitivisme, individu dipandang sebagai mesin pemrosesan informasi. Yang kedua, belajar melalui pengamatan, memori, dan pengolahan informasi. Dan yang ketiga, guru menjadi pemilik pengetahuan. Sedangkan yang humanisme, yang pertama yaitu individu dipandang sebagai pribadi yang memiliki kekuatan untuk mencapai potensi mereka sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu belajar melalui pengalaman pemecahan masalah, self-motivasi, dan kecemasan. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai pelatih. Langkah-langkah pembelajaran menurut teori belajar kognitif dan humanistik. Yang pertama yaitu kognitivisme. Kognitivisme itu menentukan topik-topik yang akan dibahas peserta didik, misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir peserta didik, dan menentukan tujuan pencapaian kompetensi. Dan yang kedua yaitu humanisme. Humanisme itu mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. Merancang fasilitas belajar seperti pengadaan lingkungan kelas yang kondusif dan media pembelajaran, serta membimbing peserta didik belajar secara aktif. Dan yang terakhir yaitu manfaat memahami teori belajar kognitivisme dan humanisme. Yang pertama, teori belajar membantu guru dalam mengajar. Dengan memahami teori-teori ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Dan yang kedua yaitu memahami perkembangan anak. Perkembangan kognitif atau
hierarki kebutuhan manusia memiliki peranan penting untuk memahami kebutuhan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi siswa. Yaitu dengan memahami potensi siswa, guru dapat mempertajam strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan individu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam mengucap sebuah kata. Saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.